Jadi, gue dulu sempat kuliah di Adelaide, Australia. Dan pengalaman tinggal di sana sangat berkesan untuk gue. Setelah belasan waktu berlalu, akhirnya gue dapat waktu untuk liburan, bernostalgia ke sana bareng istri dan kedua anak gue. Nah, penerbangan ke Adelaide nggak ada yang langsung dari Jakarta. Jadi harus transit dulu di Bali atau Sydney. Dan Anissa request ke gue, dia pengen banget jalan-jalan di Sydney. Gue yang nggak terlalu suka dengan kota-kota besar, ngikutin aja dengan syarat Anissa yang bikin jadwal tempat kita jalan beberapa hari di Sydney. Jadi ini adalah perjalanan kami satu keluarga liburan ke Australia, Sydney dan Adelaide. Di bandara, kami siap-siap. Tidak lupa untuk ngasih wejangan ke anak. Kakak, are you ready? Kita mau kemana? Ke Australia. Jadi sebelum berangkat, Papa udah bilang, Kak, nanti kita di pesawat lama 7 jam. Jadi kakak harus sabar, oke? Jakarta ke Sydney, perjalanannya 7 jam. Jadi udah deg-degan aja, mereka nggak betah di pesawat. Untungnya semua lancar, kita ambil pesawat yang malam, jadinya mereka sukses tidur. Good morning. Aja. Hai Papa. Oh, kita di atas aja, kenapa tidak turun? Bentar lagi turun. Setelah sampai di airport, kami langsung istirahat di hotel. Besok waktu yang penting nih, karena gua akan ikutin jadwal yang Anissa kasih. Apakah akan seru? Kita lihat aja. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan. Kita ikutin jadwalnya Mama Nisa. Karena Mama mau ajak kita hari ini ke Sydney Opera House, Kak, namanya, Kak. Nah, akhirnya kita sampai di Sydney Opera House. Ini yang biasa orang-orang lihat kalau lagi ngomongin soal Australia. Nggak tau mau ngapain, gue ditemenin aja sama Alea. Oke, jadi yang mau kesini itu si Mama. Jadi Mama dari tadi lagi sibuk bikin konten buat Instagram media. Aca lagi rewel, makanya sama Mbak Ifat. Jadi yang tersisa adalah cuman kita berdua, Kak. Cuman Papa sama anak pertama Papa, yaitu namanya Alea. Kakak mau ngapain di sini? Mau naik perahu? Beneran nih? Guys, kita lagi neduh sekarang di kayak semacam terowongannya. Bukan terowongan, ini kolong. Oh iya, kolong. Maksud aku itu. Kolongnya tangga. Ya udah. Gara-gara hujan. Abis ini kita mau kemana? Habis ini kita mau makan. Sebenarnya tadi kita mau ke salah satu tempat pancake terenak. Karena kita tiba-tiba rutenya jadinya ke Opera House. Jadi emang rencananya mau makan dekat ke sini, cuma hujan. Mumpung kedua anak ini tidur, kita balik dari Sydney Opera House mau cari makan. Kita nyari tempat makan di sini, tapi semuanya rame. Akhirnya kita memutuskan nekat pulang jalan kaki ke hotel. Udah deket hotel, gue punya ide untuk makan di mall deket sana. Terakhir gue kemarin ngecek sih, buka ya restoran di sebelah sana ya. Tapi ini tuh hari Sabtu. Kenapa emang? Australia ini suka gak kocak nih. Sabtu Minggu banyak yang tutup. Ah, kok malah aneh sih? Makanya, tuh kan ini tutup. Juice bar. Tutup deal tuh. Coffee shopnya tutup. Tutup, sushi tutup. Waktu menunjukkan di sini pukul 19.16. Kita mau makan malam ke food court di Chinatown. Pas kita lagi jalan ke Chinatown, kita ngelewatin Hotel Fadil. Ada cerita menarik nih, jadi di Hotel Fadil sempat alarm kebakarannya berbunyi. Jadi kemarin malam itu, Fadil kan hotelnya dekat hotel kita nih. Ternyata ada kebakaran ya, Dil ya. Dan dia bingung, kok bisa cepet banget itu fire trucknya nyampe. Nggak tahu ya emang deket tempat lu tuh, lihat tuh. Fire rescue emang di situ. Jadi gimana ceritanya sih, lo kan ngerokok nih di kamar? Tapi masalahnya nih, restoran di Chinatown itu banyak banget. Saking banyaknya kita bingung mau makan di mana. Tanya Nisa deh, kamu mau makan apa sayang? Bebas. Akhirnya kita bergantung sama nasib aja, kita milih satu restoran Jepang yang sempat kita lewatin. Gak tahu deh ini enak apa enggak. Emang hidup bisa sekocak itu ya, ketemu ya sama si Dims ya. Jadi gue lagi duduk, lagi nyari tempat makan, gue ngeliat IG story ini nih, tuh si Dims Meet Guy lagi ada di Australia. Terus tiba-tiba ada orangnya, nggak sengaja banget gitu ya. Dims lagi ikut konferensi daging. Konferensi daging. Dia mau bawa buat balik buat ke Indonesia. Jadi misalnya ini lagi pingin apa ya? Jadi semoga jadi Menteri Perdagangan 2024. Gokil. Gue udah terlalu sering makan di restorannya dia. Wah, ini parah nih VIP guys. Jadi gue akan menunggu daging-daging apa yang dia bawa nanti dari Australia buat gue cobain juga nanti di sana. Kita akhirnya memutuskan untuk makan unagi dong. Ini pilihan super random ya. Kita nggak tahu ini tempat apa. Agak dingin sih, jujur. Enak. Kok dingin sih?
Nggak tahu. Jadi kalau kita mau mensarikan pengalaman satu hari ini adalah capek sih. Besok pasti pegel banget kaki. Gara-gara ngobrol sama James tadi, kayaknya besok kita harus ke kebun binatang. Ya nggak sih? Kenapa sih kan besok waktunya belanja bener-bener deh. Katanya di Sydney itu jadwalnya istri. Kangguru, kak, kangguru. Tuh. Lagi makan. Kangguru sini Tuh lihat gak lagi makan? Lagi makan ya? Hai kangguru. Ih kanggurunya badannya sehat ya? Makan. Anaknya, oh dia nyari anak yang di sini. Oh ini kantong. Nyam. Ya gue baru pertama kali dia ngeliat dia. Tasmanian Devil nih. Apa ini? Itu. Namanya Tasmanian Devil kak. Aca ini. Kak itu kak. Kakak. Jangan adanya. Enggak. Kanggurunya santuy, lagi santuy. Iya, oh iya ada lagi di atas. Kanggurunya beda-beda ya. Bagus banget deh ini. Ini apa sih Beb? Itu bule. Bukan. Iya deh ini. Ini lehernya. Ya salah satu burung mematikan kan ya. Masa? Wow. Ini sama bajunya soalnya sama kakak. Sama. Hai, kita sama bajunya. Kakak ada kodok gede banget kak. Saya udah lihat. Mau pegang nggak? Nih, nggak apa-apa tahu. Kan nggak kena. Coba. Nggak apa-apa kan? Kak kanggurunya lahiran lihat. Fotonya Kak Kanggurunya Faris. lahirin orang dia. Langsung gede lagi. Tuh dia krokodilnya. Ih gede banget. Oke dia bilang lagi pada tidur. Gendong sayang. Wow jangan dipegang ya. Nggak boleh dipegang. Nggak boleh. No touching. Apa? Acara. Aca jangan kayak koala. Itu nggak dia salting. Wow. Ale ya. Peppa Pig. Past, present, and emerging. Caring for some of our truly unique and incredibly around the world have a very bad reputation of caring for native wildlife. Keesokan harinya, seperti biasa, gue pengen ngopi. Nah, si Fadil nih punya ide. Dia bilang, bang, lu harus cobain nih. Ada tempat kopi bagus banget, pemandangannya juga keren. Ya gue kesana lah. Di mana Dil? Ini ada kursinya, tapi kopinya Dil, lo yang bener aja dong, Dil. Lo ngerjain gue ya? Hah, beneran gak nih? Ini orang nggak ada yang ngopi sama sekali, Dil. Ternyata nyampe sana, tutup. Ya udah, akhirnya kita jalan nyari tempat kopi yang dekat situ. Kebetulan kita ini dekat sama sebuah gedung pengadilan. Mampirlah kita. Di sebelahnya ada toko kopi. Tapi kalau dibanding London nih, di Australia ini cuacanya lebih enak ya nggak sih? Iya. Sama orang-orangnya jauh lebih nice sih menurut gue. London tuh kayaknya orang-orangnya pada punya pikiran sendiri gitu loh. Setiap kali gue ngeliat orang kayak lagi mikir aja gitu. Enak juga nih ngopi di pinggir jalan kayak gini sambil nungguin istri. Wah mantep, enak nih hidup nih kayak gini enak Dil. Ya gak sih? Udah bergabung bersama kita nih istri gue nih. Tadi seru banget kita lagi ngopi, sebelah kita tiba-tiba nyapa kan. Gak taunya supir dari menteri di sini. Gokil gak sih? Gokil tau nggak mukanya tuh kayak pemain film. Dia ngenalin diri dia karena anaknya di Singapura. Mungkin dia denger kita bahasanya bahasa Indonesia kali ya. Terus dia familiar kan. Ngeliat Nurul juga pakai hijab dan ternyata dia cerita soal anaknya yang muslim juga. Anaknya terus mau dijodohin sama si Nurul. Yuy gimana Yuy? Mau dijodohin sama lu Yuy? Kita mau jalan bentar ke library. Ya. Karena aku penasaran ngelihat library-nya. Habis itu Anissa mau belanja. Habis itu kita siap-siap mau berangkat ke Adelaide. Ini adalah perpustakaan negara bagian. Desainnya keren banget. Dan yang menarik semua orang di sini tuh diem. Nggak ada yang berani ngomong. Karena dekat sama galeri, kita juga main untuk ngeliat-liat lukisan. Oke, tadi kita baru dari dalam. Perpustakaannya gimana menurut kamu? Bagus banget, tapi gila sih kaget karena pertama kagetnya itu karena bagus, kedua sepi banget, sebanyak itu sepi. Kayak aku mau nafas aja takut, paham gak sih kayak gitu kayak. Oke, Fadil juga komentar gitu tadi. Nah ini adalah contoh dari komentar orang-orang yang nggak pernah ke perpustakaan ya. Oh jadi ini
sama aja seperti yang Semua Adelaide perpustakaan, gitu ya. nggak, di Indonesia pun juga kayak gitu. Ayo kita recap, karena ini udah di akhir video perjalanan kita di Sydney. Karena abis ini kita, Anissa mau belanja, gue mau tidur, Lah, kamu mau beres-beres. belanja? Ya kita lihat nanti. Terus besok kita udah berangkat lagi ke Adelaide. So far gimana, kamu happy nggak di sini? Happy banget, aku Happy kayak banget nggak ya. mau pulang. Dan kita tuh kayak di sini, karena kan kita hotelnya di tengah, jadi kayak kemana-mana deket. Terus kita jalan kaki kemana-mana. Happy banget pas ngecek jam itu, bisa kita ngecek itu kayak udah berapa langkah, dan paling besar tuh kayak 19.000 langkah. Iya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton rangkaian video di Sydney ini. Kita akan berangkat ke Adelaide dan di situ kita akan lebih banyak lagi video karena kita lebih lama di Adelaide gitu. Jadi thank you semua yang udah nonton deh. Dadah. Ciao. Ternyata cerita kita ke Sydney nggak cuman sampai di situ. Karena besoknya, hotel kita itu terletak di sebuah daerah di mana setiap jalan itu ditutup karena mau ada parade. Dan hampir semua jalan ditutup sehingga bis kita nggak bisa keluar. Kayaknya sih ditutup semuanya nih. Iya, mobil semua diblok. Sementara kita harus di airport tepat waktu. Dibukain bang. Untungnya masih ada satu jalan yang bisa dipakai untuk keluar. Pemberhentian berikutnya buat keluarga kami. Dari Sydney, kita akan berangkat ke Adelaide. Seperti apa di sana? Tungguin aja.